Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Siang, Iya, Pak. Pak. Oke, Selamat siang, Pak. gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Ada yang sakit? Atau ada yang tidak hadir, Mbak Kristal? Izin mulai Mbak Kristal? Tidak ada, Pak. Oke. Baru selesai kuliah ya? Sebelumnya ya? Udah dari tadi sih, Pak, kuliah yang plus jam berapa. Cuman kita coba masuk tadi, Pak, tapi nggak bisa. Oke, kita lanjut hari ini. Materi hari ini adalah tentang array. Saya coba share screen. Gimana tugasnya? Tugas kelompoknya? Ada kendala? Timnya? Saya anggap baik-baik saja kalau nggak ada kendala. Pak, izin bertanya, Pak. Boleh, boleh. Untuk makalahnya itu, kita buat makalah yang kayak ada cover, latar belakang, gitu-gitu nggak, Pak? Latar belakang, terus sebentar. Sebentar ya, Pak. Iya. Oke, latar belakang pasti. Kemudian latar belakang itu kan didasari kalian buat ini karena apa? Bener kan? Iya. Nah, kemudian tujuannya. Tujuan buat program ini itu untuk apa? Pasti. Maksud dan tujuan itu pasti. Kemudian isinya, nggak usah. Isinya itu adalah tentang flowchart-nya serta programnya. Nanti ada screenshot-nya dari hasil programnya tersebut. Itu aja. Kemudian kesimpulannya. Misalkan kesimpulan contoh, misalkan kalian membuat tentang penjualan. Kesimpulan yang kalian masukkan adalah misalkan sarannya adalah misalkan perlu diperbaiki lagi agar lebih bermudah, mungkin seperti itu. Ya. Jadi Ya, tidak usah detail-detail latar belakang, maksud dan tujuan, kemudian isi flowchart-nya, nggak usah ada landasan teori, nggak usah. Jadi intinya di bab 1 itu adalah latar belakang dan maksud tujuan, kemudian bab 2-nya adalah tentang isinya, flowchart dan programnya, lalu kesimpulannya, tiga bab aja, nggak usah banyak-banyak. Iya. Makasih ya, Pak. Ya, oke, saya ketik ya. Iya. Oh, nggak apa-apa Mas Pak. Alfat lagi di mana Mas Alfat? Ada lagi yang nanya? Silakan. Sebelum kita mulai. Silakan. Ada yang nanya lagi nggak? Ini aja. Oke. Ini ya, sudah saya kirim ya. Oke. Ya, Pak. Makasih ya, Pak. Ya, sama-sama Mbak. Oke, saya lanjutkan.
pertemuan ke-11, pertemuan mengenai array. Ada satu bagian dalam bahasa C adalah yang membahas tentang array. Array itu apa sih? Coba saya jelaskan. Nah, array itu adalah sebuah struktur data pada memori yang terdiri dari sekumpulan elemen yang bertipe sama. Nah, setiap elemennya di dalam array tersebut diacu secara langsung melalui indeksnya. Maksudnya adalah ketika struktur data yang ada di memori itu ada beberapa sekumpulan elemen, tipenya sama. Jadi contoh misalkan data mahasiswa. Contohnya adalah data mahasiswa atas nama Mbak Kristal, kemudian atas nama Mbak Putri Awalia. Nah, itu ada di dalam memori. Nah, sekumpulan memori tersebut ada di dalam sistem namanya data mahasiswa tersebut. Tipenya sama, nama, ya kemudian alamat lengkap, kemudian email, nomor telepon, semua datanya. Intinya adalah semua data terisi dengan lengkap. Maksudnya seperti itu. Tipenya adalah sama seperti itu. Tapi ada beberapa sekumpulan elemennya itu dan datanya tadi. Data mahasiswanya A, B, C, sampai ke Z. Nah, setiap elemen itu diacu secara langsung dari apa? Dari indeksnya. Indeksnya di sini adalah misalkan, contohnya ketika nama A ada berapa persen indeksnya. Dan nama B ada berapa persen. Indeksnya seperti itu. Ada berapa jumlah dari tipe data tersebut. Nah, misalnya dalam sebuah array yang bernama A dengan 6 buah elemen. A ini ada 6 buah elemen. Ada apa saja misalkan A, A1, A2, A3. Atau A itu adalah misalkan ada 1, 2, 3, 4 gitu. Tergantung dari apanya, tergantung dari kebutuhannya kita. Nah, dapat dibayangkan sebagai sebuah atau sekumpulan kotak yang terurut, baik tersusun secara vertikal ataupun horizontal, secara garis lurus maupun garis ke samping. Bagaimana? Itulah tadi saya bilang. Contoh tadi data mahasiswa namanya ada A, B, C, D. Ada banyak. Nah, begitupun contohnya dengan huruf A misalkan. A di sini adalah misalkan dari A ini ada beberapa elemennya, baik susun secara vertikal maupun secara horizontal. Contoh, misalkan A, A1. A, A2, A3, A4, A5, A6. Berurutan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terurut. Kotak yang terurut. Nah, setiap elemen array ini menyimpan sebuah nilai. Tadi, nilai itu sebuah indeksnya. Seperti itu. Karena seluruh elemen array ini bertipe yang sama. Maka, nilai yang disimpan oleh setiap elemen juga harus bertipe yang sama. Misalkan 158, 157, 162, 169, 170, ada yang sama. Pasti ada yang nilainya sama. Kenapa harus nilai sama? Karena untuk menentukan bahwa ada salah satu yang perlu dihapuskan. Array ini adalah sebuah struktur data yang sifatnya statik. Nah, artinya jumlah elemen array harus sudah terdefinisi di dalam program. Jumlah elemen array tidak dapat diubah atau ditambah atau bahkan dikurangi selama pelaksanaan program tersebut dijalankan. Jadi, sifatnya statis. Tetapi, secara elemen array-nya harus didefinisikan dahulu di dalam programnya. Sedangkan untuk jumlah array ini tidak dapat diubah, ditambah atau dikurangi selama pelaksanaannya sedang dijalankan. Berarti kalau tidak bisa dijalankan pada saat program tersebut dijalankan, tidak dapat diubah, ditambah, dan dikurangi, berarti sesuai dengan apa yang ada di definisi di awal tadi. Deklarasinya misalkan, nama lariknya apa misalkan, kemudian dengan array indeks awalnya berapa hingga indeks akhirnya berapa dari tipe tersebut. Contohnya misalkan sebagai peubah, array ini sebagai nilai yang peubah. Secara deklarasi, n-nya adalah array-nya 1 sampai 100 misalkan dari integer. Lalu nama mahasiswa. Nama mahasiswa tersebut nama array-nya dari 1 sampai 12. Kotak misalkan of string dari stringnya.
Kemudian nilai ujiannya, array tersebut 0 sampai 74 secara realnya. Lalu P-nya array sampai 1 sampai 100 dengan dari titik tersebut diletakkan. Kemudian array juga sebagai tipe bentukan. Deklarasinya dengan tipe larik dari integer tersebut, array-nya adalah 1 sampai 100 dari integernya tersebut. Kemudian n-nya ini sebagai larik integer, karena larik integer ini sebagai integernya. Nah, array juga bisa sebagai konstanta. Konstanta dengan nilai maksimal sama dengan 100, tipe larik integer tersebut, array-nya adalah 1 sampai nilai maksimal tersebut, berarti 100 dari integernya. Nah, nilai tersebut sebagai larik integer. Nah, A4 ini, ya tadi, ini ya, mengacu kepada elemen keempat dari larik yang A. Berarti larik A ini berarti yang keempat. Nah, nama mahasiswanya mengacu kepada elemen kedua dari larik nama mahasiswa tersebut. Sedangkan A, I mengacu kepada elemen yang ke I dari larik A, asalkan I sudah terisi nilainya. Bagaimana kalau belum terisi nilainya? Harus dipenuhi dulu. Harus terisi dulu. Nah, kemudian nama siswa tersebut I plus 1 mengacu kepada elemen ke I plus 1 dari larik A tersebut. Asalkan I-nya sudah terisi nilainya. Sama. Kalau misalkan belum terisi, perlu diisi dengan nilai tersebut dengan P, K, kali X mengacu kepada absensi kepada X pada tipe P ke K tersebut. Bingung ya? Nah, contoh dengan manipulasi atau menggunakan elemen array tersebut. Misalkan A yang keempat dari 10 misalkan. Atau dengan nilai 10. Berarti dengan mengisi elemen tersebut yang keempat dari larik A dengan nilai yang 10 tersebut. Nah, nama siswanya misalkan namanya Ahmad. Mengisi elemen ke I dari larik nama siswa tersebut dengan string namanya Ahmad. Misalkan namanya Mas Rismareto, tergantung. Kemudian read A, I membaca elemen ke I dari larik yang A tersebut. Dibaca elemen tersebut yang ke I-nya, itu adalah nolnya dari larik A-nya tersebut. Berarti kalau sudah baca read ini, akan kembali kepada posisi yang ini. Dengan apa? Dengan cara mengeceknya. Sampai di sini ada yang belum paham atau belum mengerti, silahkan tanyakan. Nah, array digunakan apabila mempunyai sejumlah data yang sejenis dan bertipe yang sama. Dan pastinya kita juga perlu menyimpan sementara data tersebut. Untuk apa? Untuk selanjutnya data tersebut kita proses. Berarti ada sejumlah data yang sejenis dan bertipe yang sama. Kita juga perlu namanya menyimpan data tersebut, data yang sejenis dan bertipe yang sama. Karena apa? Karena ketika proses selanjutnya kita harus kerjakan. Bagaimana proses kita kerjakan? Dengan cara menggunakan array ini. Seperti apa kondisinya? Bagaimana letaknya yang diperlukan? Nah, dengan menggunakan array ini dapat menghindari penggunaan nama peubah yang banyak. Nah, array ini juga dapat menghindari penggunaan nama-nama peubah yang banyak. Berarti tadi saya jelaskan bahwa tersebut nilainya tidak akan bisa diubah, ditambahkan, dikurangi, ataupun apapun. Contohnya misalkan kita menghitung nilai rata-rata dengan array. Ada 2 header atau 2 kepala.
dengan standar yang diikutkan dalam program ini dengan menggunakan IOStream maupun dengan menggunakan Kunio. Sedangkan untuk IOStream ini adalah untuk menangani input dan outputnya, sedangkan Kunio untuk menahan layar agar tidak tertutup secara otomatis melalui function gauge-nya. Gauge-nya ada di bawah. Oke, boleh silakan kalian bisa kerjakan. Kalau masih bingung atau belum dapat hasilnya, boleh tanyakan. Silakan. Menggunakan laptop semua ya, kecuali Mbak Kristal ya.
Oke, ada yang sudah selesai? Atau ada yang belum? Belum, Pak. Oke, ada yang udah? Mas Maulana, Mbak Delia, Mbak Widuri, Udah, atau Pak. yang lain? Udah ada yang bisa? Atau mungkin masih bingung? Udah, Pak, kayaknya ini. Ada kesalahan atau kendala di programnya, Mbak? Tadi ada sih, Pak, kayaknya saya salah. Tipe. Oh, oke. Tapi sekarang udah. Ada yang tahu hasilnya dari ini apa? Jadi kenapa, Pak? Ada yang tahu hasilnya ini apa? Ya, saya jelaskan. Tadi saya jelaskan IOStream sebagai input dan outputnya, Konio ini adalah untuk menahan layarnya.
Kenapa? Ada gauge-nya, dengan cara memfungsikan gauge ini sebagai untuk agar apa? Agar tidak bisa tertutup. Nah, beda ya dengan beberapa minggu yang lalu, tidak menggunakan code atau cin atau kut atau cin. Nah, ini saya jelaskan. Sama seperti yang minggu lalu, beberapa minggu yang lalu yang bersama isinya. Yang membedakan adalah float-nya. Float, code, cin, lover ini semua sama. Integer i, kemudian n nilainya, datanya berapa, sampai yang ke 50 misalkan. Nah, dengan cara apa? Float-nya adalah sebagai rata-rata dari nilai tersebut ataupun jumlahnya, keseluruhan secara total. Nah, code di sini adalah kita menginputkan banyak datanya, ada berapa misalkan datanya, tergantung kebutuhannya. Nah, cin di sini sebagai apa? Sebagai bentuk dari code-nya tersebut. Lalu dengan bentuk code-nya sebagai n. Nah, for i sama dengan 0, i lebih kecil dari n, kemudian i plus plus, berarti ini adalah sebagai 0. Ya. Nah, code data yang keberapa misalkan? Sebagai apa? Sebagai i plus 1 misalkan. Misalkan 0 plus 1, berarti kan secara tidak langsung adalah hasilnya adalah 1. Dengan cara apa? Jumlah data tersebut sama dengan sebagai data i-nya. I-nya yang keberapa tadi misalkan. Lalu dirata-ratakan. Rata-rata sebutnya adalah sebagai jumlah dibagi dengan n, dengan nilai tersebut. Maka nilai totalnya, nilai rata-ratanya akan muncul ke dalam hasil dari kalian program tersebut. Dengan agar apa? Agar ketika kalian munculkan total tersebut dan rata-rata tersebut, maka ada namanya gauge-nya sebagai penahan dari layar tersebut agar tidak tertutup secara otomatis. Sampai di sini Aning tanyakan, silakan. Ada penjelasan dari saya. Juga saya jelaskan di belakangnya. Nah, penjelasan sebagai arraynya ya di sini ya. Di sini adalah sebagai di dalam fungsi utama main untuk membuat sebuah 5 variabel, yaitu dengan 3 integer dan 2 tipe float. Maka yang perlu diperhatikan adalah variabel i tersebut sebagai apa? Sebagai untuk menginisialisasi nilai awal pada saat perulangan for tersebut dikerjakan. Kemudian nilai dari variabel ini akan dilakukan increment yang nantinya akan dipakai untuk mengakses indeks array tersebut. Berarti secara tidak langsung increment tersebut akan dipakai pada saat indeks array tersebut diakses. Lalu variabel n di sini atau nilai adalah untuk jumlah nilai yang akan dihitung rata-ratanya. Karena variabel ini menjadi batas pada saat kondisi di dalam perulangan for sedang dikerjakan. Sedangkan variabel array data 50 tersebut adalah variabel yang akan ditampung dari setiap nilai yang diinputkan oleh user atau si pengguna. Karena di sini dibuat ukuran kapasitas array tersebut sebanyak 50 space atau 50 kotak lah, seperti itu bahkan. Kemudian variabel jum sebagai apa? Sebagai penampung nilai total dari keseluruhan data yang dijumlahkan. Sedangkan variabel rata sebagai penampung dari hasil nilai total atau jumlah yang dibagi dengan jumlah data yang tersebut tadi. Sampai di sini ada yang tanyakan, silakan. Mungkin masih bingung. Saya tidak menampilkan hasilnya. Pasti kalian sudah tahu hasilnya apa. Kalau yang mengerjakan. Kalau tidak mengerjakan, pasti dia tidak tahu hasilnya apa. Pak mau nanya, fungsi code NDL itu apa ya Pak? Code NDL ini sebagai apa? Sebagai penutup. N itu kan N selesai. NDL, L-nya sebagai line. Masih bingung Mas Maulana? Ya bingung di situnya dong tadi. Itu sama juga dengan seperti printf, scanf. Hanya saja untuk code di sini perlu NDL tersebut.
Karena apa? Line pertama pasti akan berbeda dengan line yang kedua, line ketiga, line keempat. Seperti itu. Fungsinya sama, seperti printf maupun scanf. Udah mulai bingung atau makin bingung, Mas Maulana? Itu. Jadi code C ini adalah sebenarnya sama, fungsinya sama. Printf seperti printf maupun scanf. Nah, silakan Mas Maulana ada yang tanyakan tidak? Dari hasil ini, dari hasil program ini sebenarnya bisa disimpulkan. Tidak perlu langsung, kalau kalian ngerti, sebenarnya sama. Fungsinya ini semua sama, tidak ada yang membedakan. Hanya saja penulisnya saja yang berbeda. Atau mungkin sintaknya saja yang berbeda. Tetapi untuk secara fungsi secara keseluruhan sama. Di sini kan tulisnya banyaknya data. Berarti ada berapa banyak data tersebut dilakukan pengerjaannya. Kemudian data yang keberapa. Di sini tertulis data yang keberapa tersebut dikerjakan. Misalkan ada banyaknya data, misalkan ada 100. Tetapi data yang 100 saja yang dihitung. Tidak dari data yang 299 sampai 1 tidak dihitung, hanya data yang 100. Nanti jumlahnya tersebut akan dibagi rata-rata. Dengan cara apa? Dengan cara jumlahnya tersebut dibagi dengan nilai N-nya tersebut. Nilai N-nya tadi berapa? Misalkan 0. Atau berapa? 2, 3, atau bahkan berapapun itu. Nanti dari situ sudah bisa dapat disimpulkan secara keseluruhannya seperti apa dari hasilnya. Oke, silakan ditanyakan. Kalau tidak, saya lanjut. Oke, saya lanjut. Alur program ini adalah ketika pertama kali user atau si pengguna tersebut akan memasukkan banyaknya data yang akan dihitung dengan rata-ratanya. Kemudian selanjutnya si user atau pengguna ini akan memasukkan nilai berdasarkan banyaknya data yang di-input. Berapa? Tadi. Banyaknya data yang di-input ada berapa? Misalkan ada 100. Nah, nilai yang di-input ini oleh si user ini nanti akan disimpan pada variabel array-nya. Akan disimpan. Walaupun ada 100, 1000, atau bahkan berapapun, nanti akan disimpan ke dalam variabel array datanya tersebut. Untuk apa? Untuk ketika selanjutnya akan diproses. Tadi. Kemudian, untuk mendapatkan nilai total yang dijumlahkan dari setiap nilai tersebut yang diinput, menggunakan operator addition adjustment atau plus sama dengan, maka di mana setiap nilainya akan dijumlahkan dan dimasukkan kepada variabel jumlah tersebut. Berarti nilai total secara keseluruhan dari setiap nilai tersebut akan diinput dengan operator addition adjustment atau plus sama dengan. Kenapa? Karena setiap nilainya akan dijumlahkan. Dan pastinya akan dimasukkan ke dalam nilai jumlahnya tersebut. Ada berapa? Itulah nilai total. Sama saja, misalkan kalian contoh ketika ke supermarket. Pastikan kalian akan menerima sebuah struk atau nota atau bahkan apapun. Nanti kan di situ kan ada namanya nilai rata-rata keseluruhannya berapa. Dengan harga berapa nilai totalnya. Tapi tidak buat rata-rata, karena nilai rata-rata kalau misalkan ke dalam itu akan menjadi sebuah inputan yang berbeda. Karena di sini disebutkan sebagai nilai totalnya saja, tidak menggunakan nilai rata-rata kecuali jumlah sama dengan nilai rata-rata tersebut dibagi N tadi. Nah, contohnya seperti ini hasilnya.
Tergantung ini siapapun itu berapa nilainya. Nah, ketika misalkan kita masukkan banyaknya data 5 saja kita masukkan. Terserah kalian berapapun itu masukkan. Nanti kita masukkan input data yang pertama itu berapa, data kedua berapa, ketiga berapa, keempat berapa, kelima berapa. Nah, nilai tersebut akan ditotal. Nanti akan nilai total tersebut nilainya adalah misalkan 24. Dengan nilai rata-rata tersebut adalah 4,8 dari masing-masing data tersebut diinputkan. Tadi saya jelaskan. Bebas kalian menentukan nilainya berapa, sampai ke berapa, gitu. Silakan. Tetapi ketika diinputkan adalah nilai tersebut adalah nilai total yang dibagi dengan nilai rata-rata tersebut, nanti akan menghasilkan nilai rata-ratanya berapa. Ini hasilnya seperti ini. Saya hanya menyimpulkan hanya mendapatkan 5 data saja. Nah, sedangkan secara ini, ketika kita mendapatkan sebuah nilai rata tersebut dengan cara membagi nilai n dari variabel jumlah tersebut, maka jumlah data yang pada variabel n tersebut akan dijadikan sebagai output program yang seperti ini. Gimana caranya? Ini akan secara sistematis, tidak secara manual. Nilai total maupun nilai rata-rata dengan cara sistematis. Berarti sistemlah yang mengerjakan. Kalau untuk data yang keberapa, ke 1, ke 2, ke 3, kitalah yang mengerjakan. Silakan, sampai di sini yang tanyakan tidak. Amanda ingin bertanya, Pak. Ya, boleh, Pak. Mana? Yang codingan tadi tuh, Pak, yang float-nya itu kalau di saya salah, Pak. Jadi nggak bisa keluar hasilnya. Nilai rata-rata jumlahnya ya, Mbak? Iya, Pak. Yang float itu Ada di titik. sininya kedeteknya salah. Ada titik 2-nya nggak di belakang? Kenapa, Pak? Ada titik komanya nggak di belakang? Ada, Pak. Kok nggak muncul? Berarti ada yang salah di salah satu bagiannya, Mbak. Oke, Pak. Saya periksa lagi deh, Pak. Nah, coba dicek lagi. Bisa seperti ini. Ini saya kerjakan. Nah, ini kelihatan kan? Ini bisa coba kerjakan. Oke, saya lanjut, Amanda ya. Nah, Baik, Pak. array juga sebagai apa? Array ketika elemen tersebut secara tersusun yang beruntun, sehingga elemen-elemen array-nya dapat diproses secara beruntun juga. Melalui apa? Dengan melalui indeks yang terurut tadi. Misalkan, contoh nilai terbesarnya ada di atas, kemudian nilai terkecil ada di tengah-tengah. Nanti itu kan tidak tersusun dengan rapi. Nanti dengan menggunakan array akan tersusun dengan rapi. Gimana caranya? Ada indeks yang akan mengurutkan nilai tersebut. Dari nilai terkecil, terendah, sampai nilai yang terbesar, seperti itu. Atau bahkan sebaliknya, tergantung dari kondisinya. Misalkan, ketika array A yang berukuran n dengan elemen n tersebut sudah terdefinisi nilainya, berapa misalkan n-nya, misalkan sampai 10, maka skema secara umumnya, secara algoritma, ketika kita memproses array A tersebut akan terjadi seperti ini. I sebagai 1, kemudian while I tersebut lebih kecil dari nilai n tersebut. Dengan apa? Dengan cara pemrosesan ini terhadap A yang pertama. Dan while, lalu I tersebut lebih besar dari nilai maksimal, atau bahkan for I tersebut dari 1 ke nilai n tersebut. Kenapa? Sama seperti dengan yang tadi, dengan pemrosesan terhadap A-nya tersebut yang pertama. And for ada yang berbeda. Di atas lebih menggunakan while do, sedangkan di bawah menggunakan for.
Itulah perbedaannya. Hanya beda sedikit, tapi untuk penulisannya sama. Contoh misalkan, ketika kita menginisialisasi sebuah elemen ini yang bernilai dengan angka 0, read nilai tersebut untuk for, ya, for i sama dengan 1 sampai ke nilai yang m tersebut. Maka sebagai hasilnya adalah a sebagai i dari nilai 0-nya. Kemudian n4-nya hasilnya apa? Pasti secara otomatis secara keseluruhan walaupun nilainya ada 1 di situ pasti akan bernilai 0 semuanya. Lalu misalkan dengan cara menggunakan inisialisasi setiap elemen tersebut array dari yang ke i hingga ke nilai yang i tersebut. Sama seperti yang tadi, read nilainya tersebut, kemudian for-nya i sama dengan 1 ke yang keberapa. Kemudian a tersebut sebagai i, lalu n4. Ini secara berurutan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contoh lagi, misalkan oke, saya lanjut. Mohon maaf ya. Fit. Lalu inisialisasi setiap elemen alif tarik tersebut dengan cara pembacaan. Misalkan ketika read tersebut sebagai nilai, for i tersebut sama dengan 1 yang ke berapa dari nilai tersebut. Lalu read a-nya tersebut dibacakan berapa kali melakukannya. Ini kan dari tengah-tengah yang nilai 8. Walaupun posisinya di tengah-tengah, nanti bagaimana caranya untuk pengurutan. Pasti akan ada nilai yang sama atau tipenya yang sama. Maksudnya adalah di atas nilai tersebut. Nah, ketika kita mencetak sebuah elemen-elemen array tersebut, yang perlu kita tuliskan adalah nilai-nilai di dalam setiap elemen array tersebut ke dalam piranti keluarannya. Contohnya misalkan ke layar komputer. Pasti secara otomatis ketika kita mencetak sebuah elemen tersebut, yang perlu dituliskan adalah nilai-nilai tersebut di dalam array-nya. Nanti akan terjadi keluaran. Keluarannya melalui siapa? Melalui apa? Melalui layar komputer atau melalui layar laptop, melalui handphone atau apapun itu sejenisnya. Karena dalam hal ini yang perlu disampaikan adalah ketika elemen array tersebut dicetak satu persatu, mulai untuk elemen yang pertama sampai ini elemen yang ke n tersebut. Oke, sampai di sini yang ditanyakan tidak? Tidak ada, Pak. Oke. Mbak Manda udah bener tadi sebelumnya? Atau masih salah juga? Udah, Pak. Tadi ada yang typo. Boleh Ada yang di-share salah. Mbak. Tadi kesalahannya di mana? Biar teman-teman juga Pakai belajar. handphone, Pak. Zoom-nya. Oke. Oh, Pakai handphone. pakai handphone. Iya. Oh, oke. Ada yang selain Mbak Amanda? Kesalahan pada saat penulisan? Ada 17 orang yang masuk ya. Oh ya, sedikit informasi saja. Untuk nilai tesnya sudah saya sampaikan ke pihak kampus. Plus daftar kehadiran kalian. Saya juga harus berkata yang jujur mengenai nilai kalian maupun kehadiran kalian. Karena walaupun di kelas ini ada beberapa orang yang sama sekali tidak masuk. Ada sekitar 4-5 orang kalau tidak salah. Ada namanya, tetapi tidak pernah masuk. Kecuali Mbak Manda dan Mbak Delia, karena kan masuk setelah pembelajaran dilaksanakan. Tapi nama tersebut dari nama yang pertama tersebut, ada beberapa yang tidak masuk sama sekali.
Saya sampaikan ke kampus, ini apa adanya. Makanya ketika kalian tanya, Pak, kok nggak di absen? Iya, saya tidak absen, tapi saya hanya foto kehadiran kalian melalui Zoom. Nanti saya akan buatkan absennya. Jadi tidak saya panggil satu persatu. Itu masalah absensi. Untuk masalah nilai, insya Allah saya jamin yang mengerjakan akan mendapatkan nilai yang bagus. Dan sedikit informasi, nilainya tidak ada yang di bawah 80. Berarti minimal kan sudah pegang kalian A. Makasih Pak. Ya, benar ya. Usahakan tugasnya dikerjakan walaupun tidak mengerti, boleh ditanyakan. Tanyakan melalui saya atau melalui Alfat yang bisa, silakan. Itu nilainya. Nilai juga saya sampaikan nanti untuk melihat nilainya kalian, nanti dapat dilihat pada saat setelah UAS. Itu yang tidak bisa saya sampaikan, karena hanya pihak kampus yang tahu. Oke, ada pertanyaan? Karena saya tidak mau ada yang mengulang. Ini saya tidak mau ada yang mengulang. Yang intinya kan kalau misalkan ingin mengulang berarti kan dari diri kalian, bukan dari diri saya. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin berikan nilai tersebut, tapi kalau kalian tidak mengerjakan, tidak mau mengerjakan UTS-nya, tidak mau mengerjakan tugasnya, ya itu kan akan kesalahan diri kalian tadi. Dan saya selalu teman Mbak Dilia, Mbak Amanda, walaupun masuknya setelah 3 pekan atau 4 pekan setelah kuliah diberlangsungkan, tapi coba ngejar tugasnya. Berarti ada kemauan. Walaupun ada di jauh, misalkan Mbak Amanda di Kalimantan jauh, berusaha, walaupun akses internetnya pasti saya yakin, akses internetnya tidak sebaik seperti di Jakarta. Benar ya Mbak Amanda ya? Terima kasih, Pak. Tidak sebaik seperti di Jakarta. Justru kita atau saya yang ada di Jakarta bersyukur. Kenapa? Akses internetnya baik. Kalaupun akses internet tidak baik, berarti kalian belum bayar kuota. Bener ya? Tuh. Tapi saya bersalut dengan 2 orang ini. Mau ngerjain tugasnya. Walaupun sudah telat, saya nggak apa-apa lebih baik. Kalau saya lebih baik telat daripada tidak sama sekali. Fisiknya itu. Dan nilainya kalian juga cukup memuaskan kalau buat saya. UTS-nya saya sangat-sangat salut. Ada yang sampai belum saya ajarkan, sudah ada yang duluan. Salut. Berarti saya ngajarin belum sampai ke sana, tapi sudah sampai ke sana kalian. Walaupun itu, saya bilang, nggak apa-apa, kalian mencontek, tapi kalian modifikasi. Jangan dicontek secara keseluruhan. Karena ini akan berdampak ke kalian ketika kalian membuat sebuah skripsi. Ini juga saya sampaikan ke semester 3. Ketika kalian nanti membuat sebuah skripsi, tidak mungkin 100% full yang ada di skripsi orang, kalian jiplak atau kalian copy paste ke dalam skripsi kalian. Pasti secara otomatis harus dimodifikasi. Itu sih. Tapi terima kasih atas atensinya mengenai UTS-nya, tugasnya. Banyak yang nanya juga. Saya senang. Kalau banyak, ya kalau tidak ada yang tanya, saya malah bingung. Kalau nggak ada yang nanya, saya malah bingung. Mau jawab apa? Saya mau nanya apa juga saya bingung. Biasanya ditanya. Itu sih. Nanti lihat aja ya hasil UAS-nya ya. Ditunggu aja. Kebetulan UAS-nya itu akan di akhir Januari kalau tidak salah. Karena ada waktu 1 minggu untuk minggu tenang atau jam minggu pengganti. Berarti secara otomatis kalian kumpulkan tugasnya secara kelompok itu 2 minggu sebelum UTS. UAS, maaf. Kalau ada tanggalnya itu berarti sekitar, saya tulis bentar. Sudah selesai semuanya tugasnya ya? Belum? Atau ada yang belum sama sekali? Pak, Amanda mau bertanya Pak tentang tugas yang semalam itu Pak. Kan kata Bapak harus dibikin laporan Pak.
laporan, ada bentuk laporannya. Semalam Bapak Betul. sebutkan itu kita bikinnya bentuk makalah kan Pak? Betul, makalah. Nah, nanti kan jadi makalah. Setelah makalah itu, kalian perlu presentasi kan? Bener nggak? Ya, Pak. Iya Pak. Nah, dari hasil makalah itu, kalian presentasikan. Nggak usah semuanya, intinya saja. Dibuat Maksudnya saya, PPT ngerti gitu ya? ya, Pak. Ya, dibuat PPT. Pastikan itu kan nanti ada timnya kalian lah. Misalkan di Mbak Manda dengan Mbak Nesta pasti berbeda timnya. Nanti Iya, Pak. kalian buatkan PPT-nya. PPT-nya intinya saja. Nggak usah secara keseluruhan banyak. Karena ini ada berapa tim sih Mbak Kristal? Ada 4 ya? Iya, Pak. Berarti nanti ada waktu sekitar setengah jam buat presentasi. Tapi presentasi nggak lama, aku paling cuma sekitar 10-15 menit. Paling yang lama adalah sesi tanya jawab. Kalau ada yang nanya, tapi nggak boleh intimidasi ya. Dari sekarang mungkin bilang, nanti Mbak Kristal ngomong atau ke timnya, nanti nggak usah nanya biar cepet. Harus ada yang nanya. Kita usahakan nanya ya apa adanya. Jangan sampai keluar dari konteksnya. Takutnya nanti nanya yang di luar konteks. Ya, kalau tidak salah tuh ntar saya lihat dulu jadwalnya itu. Ya, tunggu sebentar. Nah, tunggu sebentar. Jadwalnya itu di tanggal 24 kalian UAS. 24 Januari ya. Berarti kalian tidak ada libur walaupun di tahun baru. Nah, nanti kalian kumpulkan di tanggal, karena Selasa ya, berarti tanggal 4 Januari kalian kumpulkan. Nanti tanggal 11 Januari, kalau tidak ada perubahan ya, kalian presentasi. 2 jam kalian bagi 4. Oke. Maksud saya ngerti ya? Bapak. Bapak, Nanti kenapa, Mbak Kristal? jadi selain bikin laporan, dibikin PPT juga, terus dipresentasiin ya, Pak? Ya, betul, dipresentasikan PPT-nya itu. Baik, Pak. Nanti yang dikumpulkan ke saya cuma makalahnya sama presentasinya saja. Iya, siap. Nah, intinya pada saat PPT itu nanti dibagi-bagi karena mungkin di timnya Mbak Kristal ada 5 orang mungkin. Nanti dibagi-bagi siapa yang bagian pembuka. Kemudian memperkenalkan timnya seperti biasa lah. Kalian pernah rasakan itu kan pada saat SMA atau SMK. Pada saat sekolah kemarin. Nggak apa-apa. Dan pastinya nggak usah gugup. Gugup sih pasti. Dan nggak usah malu-malu karena kan ini di tim. Karena ini di kelas kalian. Nggak apa-apa kok, hanya ketemu saya aja. Nggak ketemu dosen yang lain. Kemudian nanti ada yang bagian presentasi siapa. Presentasi itu dibagi berapa lembar. Kalau misalkan PPT-nya ada 10, berarti kalau misalkan 5 orang berarti dibagi jadi 2 lembar. Tapi dijelaskan maksudnya apa, seperti apa. Atau mungkin nanti ada bagian yang khusus, misalkan ketika menjelaskan, nanti dijalankan ya Mbak. Ya Mas, Mbak, nanti dijalankan untuk programnya. Kalau misalnya ada kesalahan, nggak apa-apa ada kesalahan. Lebih baik salah daripada tidak salah. Lebih baik salah daripada mencoba untuk benar. Tapi tidak ada hasilnya. Nggak apa-apa salah. Saya paling baik seperti itu. Jadi nanti ada bahan evaluasi. Silakan mungkin tanyakan lagi. Sekitar sebulan lagi. Nggak ada sebulan sih. Sebulanan lah istilahnya. Presentasinya.
Dan kebetulan kan ada Mas Alfat nanya. Mas Alfat itu nanya, Pak, tim saya ada beberapa orang yang tidak atensinya kurang. Itu akan jadi penilaian kok nanti Mas Alfat. Saya jelaskan biar ke teman-teman yang lain atau mahasiswa yang lain biar tahu. Nanti akan ada namanya nilai khususnya. Karena ini nilai tim dengan nilai individualnya. Nilai timnya nanti akan dibagi menjadi nilai individualnya berapa. Karena tugas itu kalau tidak salah 25% kalau nggak salah ya nilainya. Lumayan cukup tinggi. Tugasnya karena memang ada 4, nanti siang atau nanti sore saya kirimkan tugas yang ketiga. Nanti tidak ada tugas keempat karena tugas keempatnya adalah untuk untuk presentasinya saja pada saat akhir. Jadi ada 4 tugas buat kalian. Tidak banyak ya mungkin karena sempat ada yang mengeluh karena ada beberapa dosen yang kasih tugasnya banyak. Atau bahkan setiap hari selalu ada tugas. Kalian rasakan itu nggak? Ada, Kak. Ya, Pak. Banyak atau sedikit? Kecuali saya ya. Nah, saya juga mau bandingin kalian. Saya tahu kalian juga punya kesibukan. Saya juga punya kesibukan. Makanya saling pengertian pada saat makanya saya kasih deadline selalu seminggu. Karena apa? Pasti kalian punya kesibukan masing-masing. Biar mempermudah kalian pada saat pengerjaan kayak gitulah. Jadi tidak repot. Misalkan bisa dicicil tugasnya. Sebenarnya itu kalian belajar. Kenapa saya kasih deadline seminggu? Kalian belajar ya. Nanti pada saat ketika kalian membuat sebuah tugas akhir, dalam jangka waktu seminggu itu yang sudah kalian hasilkan apa? Apakah hanya 1 bab atau bahkan sudah beberapa bab? Karena deadline-nya itu kan lebih pendek kalau tidak salah. Sekitar 2-3 bulan deadline-nya itu. Lebih pendek. Bahkan hanya mungkin setengah semester mungkin. Itu sih yang saya harapkan pastinya. Nggak apa-apa salah. Saya lebih baik kalian salah, mau mengerjakan, salah nggak apa-apa. Jangan sampai tidak sama sekali. Ini ada yang keluar ya Mbak Kristal ya? Ada yang out ya? Delia keluar. Delia, oh iya. Jaringannya kali, Pak. Mungkin Nah, jaringannya. ini kali sinyalnya, Pak. Nih ada yang keluar lagi nih, satu lagi. Siapa nih? Lukman. Oh sih. Ya. Oke. Oke, itu intinya. Nilai kalian saya juga berusaha buat kalian kok nilainya, nilai UTS. Saya coba kasih yang terbaik. Karena apa nih mengacu UTS dengan UAS itu nilainya tinggi. Cukup tinggi. 30% nilainya. Kalau nggak salah tuh UAS itu 30, UTS-nya itu 25 kalau nggak salah. Oke, ada pertanyaan? Silakan mungkin ditanyakan. Pak, nilai saya berapa? Mungkin hanya begitu boleh. Oke, saya lanjutkan. Tidak ada yang nanya. Selanjutnya adalah ketika kita mencetak sebuah elemen array. Contohnya misalkan dengan menggunakan program cetak larik atau array. Larik itu sebenarnya array artinya. Deklarasikan, kemudian I sebagai integer, A-nya sebagai array dari nilai yang pertama hingga nilai yang terakhir atau nilai maksimal dari integer tersebut. Secara algoritma, kita bacakan dulu nilainya tersebut, kemudian for I sama dengan 1 dari atau ke nilai N-nya tersebut berapa.
kita tuliskan sampai terjadi namanya N4-nya. Kalau sudah bicara N4 berarti kan sudah tutup, selesai. Nah, contohnya misalkan nilai maksimum pada array yang integer ini atau secara realnya adalah elemen array yang mempunyai nilai terbesar di antara elemen array lainnya. Nilai maksimumnya adalah 8 misalkan. 8 ini ada di tengah-tengah, di antara 6 maupun di antara 3. Nilainya semua, ada yang nilainya sama, ada nilai 6 dengan 6. Ada yang nilai maksimum, ada nilai 8. Ada nilai terendah, ada nilai 1. Jadi di sini array sekali. Sangat-sangat array sekali. Tipenya sama, 6. Nilai terbesarnya adalah nilai 8, yang kecilnya nilai 1. Bagaimana cara kita menentukan nilai maksimum tersebut? Apakah dengan melakukan pendekatan dengan cara menentukan nilai maksimum sementara terlebih dahulu, atau langsung ditentukan secara langsung? Seperti apa cara menentukannya? Kita cari dahulu. Nilai maksimum sementara adalah nilai 6, misalkan. Secara asumsi, nilai maksimal tersebut adalah A1. Dengan apa? Dengan nilai maksimum sementara adalah nilai sementara adalah 6. Nah, kemudian A2, nah, A2 ini sebagai nilai maksimalnya, misalkan yang A2 ini ya, ini tidak maksimal, karena sudah ada nilai maksimum sementara tadi. Dan A yang ketiga. Yang ketiga di sini juga sebagai nilai maksimalnya juga, nilai 8 ditentukan. Dan A4, A5, A6 tidak maksimal. Karena apa? Tidak dapat berubah. Secara proses perbandingan, selesai. Kesimpulannya, ketika kita tahu kita bisa tahu menyimpulkan bahwa nilai maksimum array tersebut ada di berapa? Ada di angka 8. Bagaimana psikotnya? Bagaimana cara menentukan codingannya? Dengan cara seperti ini. Kita cari maksimum nilai larik tersebut untuk apa? Untuk mencari nilai terbesarnya di dalam array tersebut. A, kemudian sebagai I, sampai nilai maksimalnya tersebut. Nah, secara deklarasi, A-nya sebagai array dari nilai 1 sampai yang N tersebut dari integer, dengan I integernya tadi, secara algoritma, maksimalnya adalah A tersebut adalah nilai sebagai nilai A, A1. Kita bacakan, kemudian kita for nilai I tersebut pada posisi yang kedua ke nilai maksimal tersebut. Jika A tersebut adalah nilai maksimal, maka nilai maksimalnya adalah I-nya yang keberapa. Posisi letaknya yang berapa. Itu berlanjut. Nanti nilai maksimal tersebut akan muncul. Bahwa nilai maksimalnya yang tersebut muncul adalah nilai yang ke posisi yang ketiga tadi. Sampai di sini ada yang ditanyakan tidak? Silakan. Sebelum saya lanjut. Oke, saya lanjut. Saya buat untuk menyalin atau mengcopy menjadi dua bagian. A dengan B sama. Semua nilainya sama. Nah, yang kita perlukan adalah sebuah array dengan integer A tersebut sudah terdefinisi bahwa elemen-elemennya dengan mengikuti ukuran array yang N tersebut sebagai elemen. Jika kita ingin mengcopy atau menyalin elemen-elemen larik A ke dalam larik yang ke B, misalkan seperti itu ya. Bagaimana kita melakukan psikotnya atau codingannya? Dengan melakukan program salin larik tersebut.
kita buat programnya dengan deklarasikan A dengan B sebagai array dari nilai 1 yang hingga ke N sebagai integer. Ya. Kemudian for i tersebut ada nilai 1 misalkan. Ke N tersebut. Nah, nilai B-nya ini ditentukan. Diikuti bahwa nilai tersebut adalah I-nya sama. Seperti dengan A tadi. Itu sama terus berlanjut. B, kemudian I yang kedua, yang ketiga, ke-1 sampai semuanya sama. Itulah pesukutnya. Nah, contoh dari A ada di atas tadi yang dibahas sebelumnya adalah menggunakan array dengan elemen yang tipenya sederhana. Karena elemen lariknya dapat bertipe yang terstruktur. Ya. Tipenya sama, tipenya sederhana, tapi menghasilkan nilai atau tipenya yang terstruktur. Nah, contohnya misalkan dengan penggunaan nama data mahasiswa. Data yang pertama sampai yang ke 100 nih saya bagi. Saya deklarasikan atau saya tampilkan hanya 3 saja. Misalkan namanya Panji Bonar dengan IPK-nya 3,04, kemudian Ki Jamrong dengan nilainya IPK-nya 2,8, hingga yang ke Roy Suryo dengan nilainya 2,0. Semua sama. Sampai yang terakhir ke 100. Ya. Gimana caranya kita mengolah data ada 100 orang mahasiswa tersebut? Sedangkan datanya ini bersifat atau terdiri dari NIM, nama siswa, dan IPK-nya. Secara struktur logika, array mahasiswa tersebut ditunjukkan seperti ini. Kita mengolah data dengan 100 mahasiswa. Gimana caranya melakukannya? Sedangkan ini sudah terstruktur. Secara logika terstruktur. Ada NIM, ada nama mahasiswa, ada IPK-nya berapa, seperti itu. Kalau kita deklarasikan secara yang tipenya struktur ini, konstanta nilai maksimalnya adalah 100. Kemudian, tipe mahasiswanya adalah recordnya atau rekamannya dari NIM sebagai string, nama mahasiswa sebagai string juga, IPK sebagai nilai realnya, ya, tanpa diutak-atik. Tipenya adalah sebagai tabel mahasiswa. Array, ya, dengan 1 sampai nilai maksimalnya dari mahasiswa tersebut. Nanti akan menampilkan bahwa tabel mahasiswa ini adalah tabel dari data mahasiswa. Kalau kita mengacu dengan cara elemen tersebut, bahwa mahasiswa 2, misalkan dengan elemen kedua ini adalah dari array mahasiswa tersebut. Kemudian dengan menggunakan NIM adalah mengacu nilai field NIM-nya tersebut dari elemen kedua array tersebut. Lalu dengan IPK, mengacu dengan IPK dari elemen kedua array tersebut. Gimana kita mencetak yang tidak perlu dilakukan ketika elemen array tersebut seperti itu. Kita write, kemudian mahasiswanya, lalu namun harus seperti ini. Apa? Tidak hanya mahasiswa, karena datanya sudah banyak. Kita write, kita tuliskan mahasiswanya, ya, mahasiswanya tersebut ada 100, NIM-nya, lalu kemudian nama mahasiswanya, lalu terakhir adalah nama mahasiswa tersebut kita isikan. Gimana caranya? Tadi kita lihat dulu tabelnya berapa, hasilnya berapa, tergantung dari kondisinya. Contohnya misalkan ketika nilai ujian N mahasiswa telah kita simpan di dalam array dengan nilai ujian tersebut dan akan menghitung nilai indeksnya dari mahasiswa tersebut dan menyimpan nilai indeksnya tersebut ke dalam array indeks. Kita tentukan dahulu bahwa nilai dengan ujian lebih dari 80 akan mendapatkan A. Antara 70 sampai ke 80 ya, itu bernilai B. Kemudian antara 55 sampai ke 70 dengan nilai C,
45 sampai ke 55 dengan nilai D. Di bawah 45, 44 ke bawah berarti nilainya E atau tidak lulus. Contoh misalkan saya buatkan, kita programkan nilai hitung mahasiswa tersebut dengan I dan N. Nilai tersebut sebagai integer. Nilai ujiannya array dari 1 sampai yang ke nilai maksimalnya real. Ya. Kemudian indeksnya sebagai array dari 1 hingga ke nilai maksimalnya itu sebagai karakter. Secara algoritma, ketika kita untuk I tersebut adalah 1 hingga ke berapa, maka jika nilai ujiannya di atas 80, maka dikatakan nilainya A. Sedangkan jika nilai ujiannya di atas 70 dan di bawah 80, maka indeksnya adalah B. Begitupun selanjutnya, nilai C, nilai D. Seperti itu. Oke, saya coba share untuk tunggu sebentar. Tadi Mbak Delia yang keluar ya? Bener ya Mbak Kristal? Udah masuk lagi kok, Pak. Iya Pak, Oh, udah baru masuk. masuk tadi Oh. jaringannya. Yang tadi keluar lagi Mbak, Mas Lukman. Belum masuk lagi. Bener Mbak Kristal? Iya, Pak, belum masuk lagi dia. Mungkin sebentar, saya yang tadi ya bener ya. Saya akan jelaskan. Sama seperti yang tadi, IOStream. Ya. Perbedaannya adalah ketika misalkan kita sudah tentukan nilai 0 sampai ke 4 ini berapa nilainya. Dari array yang kosong kita masukkan kepada nilai yang terisi atau sudah terpenuhi. Misalkan contoh saya hitung seperti ini. 32, 32, 7, 6, 7, 31, 5, 7. Nilai yang keberapa nanti dia akan munculkan. Ketika, sebentar.
sudah memunculkan bahwa nilai tersebut sudah ditentukan. Ya, tadi kan sudah ditentukan nilainya berapa. Kelihatan nggak ke kalian hasilnya? Atau nggak kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Oke. Ini sudah ditentukan. Belum ada hasilnya. Oh, nggak kelihatan. Iya. Waduh. Bisa juga nih. Sebentar. Nah, kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ini sudah kita tentukan bahwa tadi nilai yang tadi, ya, bahwa nilai nolnya berapa, nilai 1, 2, 3, 4-nya berapa, nilai yang keberapa. Tadi yang ditanyakan sama Mas siapa? Mas Maulana, ya, saya jelaskan. Kenapa ada NL? Benar ya Mas Maulana ya? Inilah bagian. Tadi seperti tadi bisa, tetapi ini saya buat lebih satu garis saja, tidak perlu ada code yang kedua setelah itu. Karena apa? Karena kan akan mengubah keseluruhannya secara penulisan. NL ini adalah sebagai N-line. Saya perlu jelaskan lagi. Dan yang di sini adalah sebagai akhir dari garis pertama. Tidak perlu lagi selesai. Nanti akan muncul yang kedua, ketiga, keempat seperti itu. Nah, mungkin yang dibingungkan oleh Mas Maulana mungkin ya, NL ini kok muncul di sini Pak, sedangkan yang saya tahu mungkin ya, code-nya tidak perlu menggunakan L lagi. Bisa dengan code chain saja seperti itu. Tapi di sini untuk menentukan bahwa nilai tersebut sudah ditampilkan. Itu yang pertama kali dijelaskan, Mas. Oke, Pak. Nah, saya coba lagi sebentar. Ini boleh kalian kerjakan. Mungkin ya. Sebentar ya. Oke, kelihatan ya, silakan. Bukan tugas, untuk latihan kalian aja. Nanti kan ada tugasnya, nanti kalau nggak siang, nanti sore atau malam lah, nanti saya kirimkan.
Oke. Tengok lagi yang ke muncul ya di kalian ya. Oke. Sudah berhasil? Sudah, Pak. Ada kendala? Hasilnya sama ya seperti saya tadi. Ya. Ya. Oke. Cetak. Oke. Itu mungkin apa namanya, nggak banyak materinya kebetulan, dan saya coba buat kesimpulan dari beberapa tadi diskusinya ya. Itu tuh. Oke. Saya buat kesimpulan, ada beberapa kesimpulan, ada 2 aja. Tidak banyak karena membahas tentang array saja. Nah, secara keseluruhan bahwa array ini adalah sebuah struktur yang sifatnya statis. Tadi saya jelaskan di awal. Sifatnya statis, karena apa? Jumlah elemen array ini sudah didefinisikan dalam programnya. Tadi contoh yang terakhir tadi, yang saya tampilkan ke kalian. Sudah didefinisikan dahulu. Sifatnya statis. Kemudian secara strukturnya yang ada di memori terdiri dari sekumpulan elemen yang bertipenya sama. Nah, sedangkan setiap elemen ini di dalam array diacu secara langsung melalui indeksnya. Berarti kalau sudah bicara array, bicara adalah sudah didefinisikan, kemudian sudah melakukan acuan dengan indeks yang disampaikan. Itu yang ada di dalam array. Mungkin kalian masih bingung, tadi saya coba tanyakan ke kalian, kalau misalkan bingung boleh tanyakan, nggak apa-apa. Jadi kalau masih bingung, tadi Mas Maulana masih agak bingung, nggak apa-apa tanyakan. Saya lebih baik gitu. Jadi lebih baik bingung daripada kalian nanti ketika sudah akan mengerjakan tugasnya, kalian malah makin bingung, tidak tahu. Yang saya takutin seperti itu. Saya coba jelaskan sedetail-detailnya ke kalian. Itu mungkin untuk pertemuan hari ininya. Oke, sebentar.
Kalau ada yang tanyakan, silakan. Silakan tanyakan sebelum saya tutup. Jadi saya tidak ada, Pak. Oke, Mas Maulana. Makasih Mas Maulana. Oke. Nilainya Mas Wismareto, Mas Iqbal, Mas Andrian, Mbak Kristal, Mbak Putri, Mbak Sala, Mbak Aulia, Mbak Alisa, Mbak Widuri, Mbak Nesta, Mas Alfat, Mas Jalu, Mbak Amanda, Mbak Fanya, Mbak Dilia, ada pertanyaan? Silakan. Tidak ada, Pak. Oke, Mas Alfat, nggak apa-apa. Oke, mudah-mudahan lancar ya Mas Alfat ya perjalanannya ya. Oke, silakan kalau tidak ada pertanyaan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Jadi untuk tugasnya tadi saya kirimkan ke Mbak Kristal ya. Kemudian kalau nggak sore ya nanti malam lah. Waktu senggang saya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas atensinya, terima kasih atas kehadirannya. Selamat siang, selamat beristirahat kembali. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Iya, terima kasih. Sama-sama Mbak Kristal. Makasih, Pak. Iya, sama-sama Mbak Dilia. Terima kasih, Pak. Sama-sama Mbak Nesta.